Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, gimana anak-anak? Sudah sholat duha apa belum pagi ini? Bagi yang belum, segera sholat duha. Terus kemudian jangan lupa sarapan ya, karena sarapan bisa menambah konsentrasi pikiran di pagi hari. Ingat, jangan telat makan, jaga kesehatan, segera beristirahat apabila sudah capek, dan jangan tidur terlalu malam. Oke, sebelum kita melihat video yang akan Ustadz tampilkan, maka alangkah lebih baiknya biar video yang kita lihat itu bermanfaat, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di video kali ini Ustadz akan membicarakan tentang tata tertib dalam berpakaian di sekolah. Nah, ini sudah lama ya anak-anak kita tidak bertatap muka, tidak ketemu langsung, tidak pergi ke sekolah. Nah, mungkin sudah ada beberapa kakak-kakak kalian yang di tingkat SMA sudah ada yang masuk sekolah. Nah, ingat anak-anak, ketika kita sudah belajar di rumah sekian lama, jangan sampai lupa ya aturan-aturan yang berlaku di sekolah, terutama berpakaian nih. Nah, ini yang penting, biasanya sudah lupa ini. Hari Senin harusnya menggunakan seragam merah putih, ternyata pakai yang lain. Itu tidak boleh, jangan sampai lupa disiapkan. Oh, Senin seragamnya ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini, dijejer ya. Dan jangan lupa dirapikan. Nah, hari ini tata tertib apa saja yang ada, tata tertib yang harus kita pahami di sekolah untuk seragamnya. Kita lihat yang pertama. Nah, sudah rapikah seragamku? Gimana? Seragamnya sudah rapi apa belum? Nah, di sekolah kita itu kan mewajibkan untuk berjilbab ya, menggunakan pakaian yang baik dan sopan. Nah, ini contohnya, harus menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan sekolah. Pakaiannya harus bagaimana, Ustaz? Nah, ini pakaiannya harus bersih, sopan dan rapi. Nah, yang terpenting bersihnya ini harus bersih dan suci ya. Karena apa? Kita setiap siang juga melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian di seperempat pagi juga melaksanakan sholat duha. Nah, kalau pakaian kita tidak bersih, tidak suci, maka tidak sah sholat kita. Karena apa? Pakaian yang kita gunakan adalah pakaian yang kotor dan tidak bersih. Nah, ya, dijaga kerapiannya, dicuci setelah dipakai. Misalkan digunakan 2 hari, dicuci, atau 1 hari. 1 hari penuh digunakan, besok mau dipakai lagi, dicuci dulu, dikeringkan menggunakan mesin cuci, kemudian disetrika. Nah, rapi, biar rapi, biar tidak tidak lungset ya ngarani. Biar tidak biar kelihatan licin, kelihatan rapi, biar tidak awut-awutan pakaiannya ya. Nah, apalagi ketentuan yang harus kita laksanakan di sekolah berpakaiannya. Nah, ini ada ketentuan pakaian seragam di sekolah dasar. Ini dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia, Kemendikbud ya. Nah, ini sudah ada aturannya bagi yang memakai rok pendek itu di bawah lutut, tidak boleh di atasnya ya, itu dilarang. Ini menggunakan rok di bawah lutut. Ini bagi sekolah-sekolah yang umum. Kalau sekolah kita kan sekolah Islam ya, sekolah Muhammadiyah. Jadi kita menggunakan pakaian-pakaian yang sopan. Nah, ini bisa menggunakan yang bawah, dilihat literaturnya.
berjilbab, kemudian kemeja lengan panjang, rok panjang sampai mata kaki. Ya, nah ini harus ada topinya juga, harus ada nama sekolahnya, bed sekolah, kemudian namanya itu harus ada. Ini ketentuan-ketentuan yang dari pemerintah. Kalau di sekolah kita bagaimana Ustadz? Di sekolah kita juga sama. Nah, menggunakan sepatu hitam dan kaos kaki sesuai dengan ketentuan sekolah yang berlaku. Sepatunya hitam bagaimana Ustadz? Nah, ini sepatu hitamnya seperti ini. Ini hitam polos. Ini menggunakan sepatu hitam polos untuk sekolah. Tidak boleh berwarna. Boleh berwarna Ustadz. Kok tidak boleh berwarna Ustadz? Boleh sebenarnya, tapi ketika itu waktu olahraga. Ketika olahraga boleh menggunakan sepatu berwarna, tetapi harus menggunakan sepatu olahraga, bukan sepatu boot atau sepatu yang lain ya. Jadi sepatu yang hitam digunakan untuk setiap harinya, kecuali hari olahraga. Kalau mau menggunakan sepatu bebas bisa digunakan. Kaos kakinya sesuai dengan aturan di sekolah. Nah, ini kaos kakinya ada yang bawahnya hitam, kemudian lengan ke atasnya putih, ini juga ada. Kemudian ada yang berwarna hitam, semua juga ada. Tinggal ketentuan sekolahnya masing-masing. Akan tetapi untuk acuannya itu harus selalu menggunakan aturan-aturan di setiap sekolah masing-masing. Nah, next. Nah, ini berpakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, ketat dan membentuk tubuh. Ini tidak boleh. Pelajar kok pakaiannya sembarangan. Ya tidak boleh. Karena apa? Pakaian adalah cerminan dari diri kita. Jadi tidak boleh sembarangan, ya. Aurat kita itu harus ditutup, bukan dibungkus. Nah, beda loh ya ditutup dengan dibungkus. Nah, kalau berpakaian yang ketat membentuk tubuh ini dibungkus, bukan ditutup. Ya. Jadi bagaimana Ustadz pakaian yang baik? Ya, seperti yang di atas tadi, menggunakan kain yang sesuai, tidak tembus pandang, menggunakan jilbab, pakaiannya lengan panjang untuk yang putri sampai roknya sampai mata kaki, yang laki-laki menggunakan celana, pakaiannya juga boleh pendek, boleh panjang. Nah, ini tidak boleh, ini contoh yang warna hitam sama putih ini tidak boleh ini. Ini adalah contoh yang tidak baik, maka ini adalah contoh yang salah ya, jangan ditiru. Tidak boleh pakaian seperti ini tipis dan tembus pandang membentuk tubuh, ini tidak boleh ya. Nah, bagaimana seharusnya pakaiannya? Pakaiannya harus menggunakan pakaian yang bagus mungkin, tidak boleh yang tembus pandang. Nah, ini tidak menggunakan perhiasan yang mencolok dan tidak bersolek. Perhiasan yang mencolok bagaimana Ustadz? Nah, perhiasan yang mencolok contohnya ini. Nah, ini menggunakan perhiasan secara berlebihan, ini tidak boleh. Terus bagaimana Ustadz kok tidak boleh? Anak sekolah itu harus menggunakan aksesoris dan menggunakan perhiasan sewajarnya. Contohnya apa? Bagi yang perempuan boleh menggunakan kalung Ustadz? Boleh, karena sejatinya perempuan boleh menggunakan kalung. Boleh menggunakan anteng-anteng Ustadz? Boleh. Seorang wanita itu juga boleh menggunakan anteng-anteng. Kemudian boleh memakai cincin Ustadz. Nah, kalau cincin ini alangkah lebih baiknya tidak digunakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena cincin takutnya nanti ketika kita bermain lepas hilang atau bagaimana, itu nanti kita sendiri yang susah. Kalau jam tangan Ustadz boleh, jam tangan kan aksesoris. Jam tangan tentu boleh anak-anak ya. Karena apa? Jam tangan nanti
digunakan untuk menunjukkan waktu agar kita mudah melihat waktu, tidak sembarangan ya. Misalkan, wah Ustaz sudah pukul 8, ngira-ngira tidak menggunakan jam tangan dan ternyata belum pukul 8 seperti itu. Jadi menggunakan jam tangan itu boleh. Bagi yang laki-laki gimana Ustaz? Boleh menggunakan kalung, anting-anting dan cincin? Ya tidak boleh. Mau laki-laki kok menggunakan kalung, anting-anting dan cincin itu tidak boleh. Loh Ustaz, ayahku tapi kok pakai cincin? Beda lagi karena ayahnya sudah menikah, sudah dewasa, sudah waktunya diperbolehkan. Terkadang ada yang memakai, juga ada yang tidak. Ustadz ini meskipun sudah menikah tapi ya cincinnya disimpan di rumah karena memang apa, seorang laki-laki tidak layak ya, bukannya tidak layak, apa namanya, belum pantas menggunakan seperti itu karena apa, terkesannya bagaimana gitu ya. Sedangkan menggunakan cincin itu juga banyak kandungan-kandungan yang tidak bisa keluar dari dalam tubuh kita. Tapi kalau wanita kok boleh Ustadz, perempuan Ustadz, ibu-ibu juga boleh. Boleh karena apa? Nanti kalian akan tahu lebih lanjut ketika sudah beranjak naik kelas ya. Jadi itu nanti pengetahuannya akan bertahap, tidak langsung sekarang ya. Nah, ini bersolek dandan ini juga tidak boleh berlebihan ini anak sekolah ini ya, tidak boleh seperti ini menggunakan apa namanya, lipstick, menggunakan peralatan make up berlebihan seperti yang gambar di sebelah kanan itu tidak boleh. Menggunakan make up sewajarnya, menggunakan bedak itu boleh, tidak boleh bedak yang terlalu banyak, masa bedak satu langsung dihapuskan sekali pakai. Nah ini yang tidak boleh ya. Ini contohnya ya, ini contoh make up atau berhias yang baik. Kemudian yang satunya adalah contoh berhias yang tidak baik ketika di sekolah ya. Mungkin sampai di sini penjelasan Ustadz. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya silakan komen di bawah ya, agar apa, Ustadz bisa menjawab. Mungkin dari video ini Ustadz ada kelirunya, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi yang sudah like, komen, dan mensubscribe video saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendukung video saya menjadi trending topik. Nah, ini yang penting, trending topik yang teratas ya. Bagi yang komen silakan komen-komen yang positif karena apa? Komen yang positif akan menghasilkan karya-karya yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Bagi yang komen negatif ditahan dulu, gunakan komen-komen yang positif. Terima kasih banyak yang sudah like, komen, dan subscribe video saya. Saya akhiri. Nun wa qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.